Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan sumber jurnal yang berjudul Debit Sedimen Melayang di Sungai Komering, Kayu Agung, yang ditulis oleh Miuzadin, Neti Kurniawati, dan juga Sutopo. Jurnal ini merupakan jurnal pendidikan geografi dengan volume 18, nomor 2, Oktober tahun 2018, halaman 154 sampai 162. Saya, Nadila Ivana Salsabila dengan NPM 201415138 dari kelas Kehutanan A, Angkatan 2020, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Daftar isi pada PowerPoint ini, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, serta yang kelima simpulan. Yang pertama, pendahuluan. Apa sih sedimen melayang itu? Sedimen melayang merupakan sedimen yang bergerak melayang di atas permukaan dasar sungai. Besarnya sedimen melayang pada suatu daerah dapat digunakan untuk tolak ukur besarnya sedimentasi pada daerah tersebut. Daerah aliran sungai atau yang biasa kita sebut dengan das dapat diartikan sebagai ekosistem. Maka, setiap ada masukan berupa curah hujan ke dalam ekosistem tersebut akan menghasilkan keluaran atau output berupa debit, muatan sedimen, dan material lainnya yang terbawa oleh aliran sungai. Sungai Komering ini mempunyai peranan yang penting sebagai jalur transportasi umum bagi aktivitas ekonomi masyarakat yang berada di sepanjang sungai. Potensi besarnya sedimentasi dapat diketahui dengan menentukan besarnya nilai konsentrasi sedimen tersuspensi di wilayah tersebut. Sedimen yang berukuran lebih kecil cenderung terbawa suspensi yang mengikuti kecepatan dan arah arus. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui kondisi atau ukuran butiran sedimen, konsentrasi sedimen, dan debit sedimen melayang dari daerah aliran sungai atau das, Komering, sehingga dapat memberikan informasi mengenai angkutan sedimen melayang yang ada pada daerah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, metode penelitian. Pengambilan sampel berupa sedimen melayang dilakukan pada 3 lokasi dengan 27 titik pengamatan di daerah aliran sungai Komering. Adapun pengolahan data ini dilakukan di Laboratorium Dinas Pertambangan dan Energi di Palembang, serta Laboratorium Geofisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Sriwijaya. Pengukuran sampel konsentrasi sedimen dilakukan di Laboratorium Dinas Pertambangan Kota Palembang dengan berbagai tahapan yang ada. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang pada bahasan lebar dan kedalaman sungai. Subdas Musi dengan jumlah stasiun pengamatan sebanyak 27 titik dan terbagi menjadi 3 lokasi, yaitu lokasi pertama terletak di bagian hutan, yang kedua lokasi terletak di bagian pemukiman, dan yang ketiga terletak di daerah pemukiman. Masing-masing lokasi terdiri dari 9 titik stasiun yang terbagi menjadi 3 posisi, yaitu kanan, tengah, dan kiri. Nilai pengukuran lebar dan kedalaman sungai merupakan data yang diperlukan untuk menghitung besarnya debit aliran sungai, nilai pengukuran lebar sungai, dan juga kedalaman sungai. Sungai Komering ini memiliki kedalaman yang bervariasi di masing-masing stasiunnya. Pada tabel 1, tabel nilai lebar dan kedalaman sungai Komering, sungai yang memiliki lebar terbesar yaitu pada stasiun 1.1 dengan lebar 105 meter, sedangkan sungai terkecil terletak pada stasiun 2.3 dengan lebar yaitu 48 meter. Pada stasiun 1.2 dan 1.3,
memiliki lebar yang hampir sama, di antara 80 sampai 85 meter. Sedangkan pada stasiun 2.1 dan 2.2 memiliki perbandingan lebar sungai yang cukup besar, yakni untuk lokasi 2.1 dengan lebar sungai 70 meter, sedangkan stasiun 2.3 memiliki lebar sungai 80 meter. Selanjutnya pada bahasan debit aliran sungai. Nilai debit aliran sungai dibutuhkan untuk memperoleh nilai debit sedimen melayang. Hasil pengukuran di daerah aliran sungai Komering terlihat bahwa adanya variasi debit yang terjadi pada masing-masing titik pengambilan sampel. Debit sungai yang besar akan mempengaruhi pola sirkulasi arus sungai Komering. Hal ini terlihat dari besarnya debit yang terjadi melalui sungai. Dengan debit yang besar, maka akan mendorong pergerakan angkutan sedimen ke arah Sungai Musi yang relatif lebih tinggi. Pada tabel 2 ini, nilai debit Sungai Komering. Hasil pengukuran di daerah aliran Sungai Komering terlihat bahwa adanya variasi debit yang terjadi pada masing-masing titik pengambilan sampel. Lokasi 1 posisi tengah memiliki nilai debit terbesar rata-rata yang bernilai 81,21 meter kubik per detik. Sedangkan pada posisi kanan memiliki nilai 61,25 meter kubik per detik, dan pada posisi kiri memiliki nilai debit 56,29 meter kubik per detik. Selanjutnya pada bahasan konsentrasi sedimen. Nilai konsentrasi sedimen didapat dari data lapangan dan data laboratorium Dinas Pertambangan Kota Palembang. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan di laboratorium Dinas Pertambangan Kota Palembang, telah diperoleh nilai konsentrasi sedimen atau dapat disimbolkan dengan CSI yang bervariasi dari masing-masing titik pengambilan sampel. Pada tabel 3 konsentrasi sedimen ini, rata-rata nilai konsentrasi sedimen yang diperoleh untuk lokasi 1 pada posisi kanan sebesar 55,7 mg per liter. Pada posisi tengah, yaitu 43,3 mg per liter, dan pada posisi kiri yaitu 53,3 mg per liter. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran butir sedimen melayang termasuk dalam kategori yang ringan. Selanjutnya, pada bahasan debit sedimen melayang. Nilai debit sedimen melayang diperoleh dari hasil perhitungan dengan persamaan QS sama dengan 0,0864 CQ, dengan C merupakan konsentrasi sedimen dengan satuan miligram per liter, dan Q merupakan debit sungai dengan satuan meter kubik per detik. Nilai debit sedimen melayang pada setiap lokasi berbeda-beda. Apabila dirata-ratakan, setiap lokasi pada titik yang sama. Pada tabel 4 ini menunjukkan nilai debit sedimen melayang pada setiap lokasi berbeda-beda apabila dirata-ratakan setiap lokasi pada titik yang sama. Pada lokasi 1, pada posisi kanan memiliki nilai debit sedimen melayang sebesar 227,27 ton per hari. Sedangkan pada posisi tengah memiliki nilai sebesar 216,15 ton per hari, dan pada posisi kiri memiliki nilai 269,46 ton per hari. Selanjutnya, analisa ukuran butir. Ukuran butir sedimen merupakan hal yang penting untuk mempelajari proses sedimen. Untuk menganalisa ukuran butir sedimen dapat ditentukan dengan kisaran atau range ukuran butir sampel sedimen. Dalam pengukuran sedimen yang diukur diameter. Diameter sedimen didefinisikan dengan menggunakan skala pi dengan klasifikasi ukuran butir menggunakan pi-2 sampai +5, yang diinterpretasi bahwa butiran tersebut berupa kerikil sampai lumpur sedang. Dalam penelitian ini, untuk menentukan ukuran butir sedimen dilakukan dengan saringan bertingkat. Pada tabel 5. Tabel 5 yaitu tabel skala ukuran butiran. Secara umum, jenis sedimen yang dominan pada 3 daerah tersebut adalah pasir halus,
dengan ukuran 0,25 mm sampai 0,125 mm. Dan dapat kita lihat pada lampiran presentasi fraksi sedimen. Berdasarkan analisa secara umum, ukuran butiran sedimen pada lokasi kanan, tengah, dan kiri berbeda-beda. Pada lokasi kanan dan kiri didominasi fraksi pasir halus, sedangkan pada lokasi tengah didominasi fraksi pasir sedang. Semakin besar arus sedimen dan semakin besar arus sungai, maka semakin besar ukuran butir sedimen. Dan semakin kecil kecepatan arus, maka semakin kecil ukuran yang bergerak terbawa oleh arus. Selanjutnya, hubungan debit sedimen melayang terhadap lokasi penelitian. Debit sedimen melayang merupakan faktor untuk menentukan besar kecilnya proses sedimentasi pada suatu sungai. Debit sedimen melayang dapat bergerak di sepanjang aliran sungai, tergantung pada komposisi, yang terdiri dari ukuran dan berat kondisi aliran, kecepatan aliran, keadaan aliran. Pengaruh sedimen dalam aliran sungai dapat mengganggu ekosistem perairan. Gambar 1, gambar grafik hubungan debit sedimen melayang terhadap lokasi penelitian. Merupakan grafik menunjukkan hubungan antara debit sedimen melayang terhadap lokasi penelitian pada lokasi 1. Untuk titik 1.1, posisi kanan mengalami debit sedimen melayang. Pada titik lokasi 1.2, sedangkan pada titik lokasi 1.3, sedimen melayang mengalami penurunan. Selanjutnya, gambar 2. Gambar 2 ini menunjukkan hubungan antara debit sedimen melayang terhadap lokasi penelitian pada lokasi 2 untuk titik 2.1, posisi kanan mengalami kenaikan debit. Kenaikan debit sedimen melayang pada titik lokasi 2.2 dan lokasi 2.3. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti besarnya konsentrasi sedimen pada daerah tersebut, lingkungan adanya kerambah ikan, dan posisi pengambilan sampel sedimen di mana posisi titik lokasi 2.3 kiri berada pada pemukiman penduduk yang banyak aktivitas manusia. Selanjutnya, gambar 3. Gambar 3 menunjukkan bahwa hubungan antara debit sedimen melayang terhadap lokasi penelitian. Lokasi 3.3 posisi kanan mengalami penurunan debit sedimen melayang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecilnya nilai konsentrasi sedimen pada daerah tersebut, dan posisi pengambilan sampel sedimen, di mana pada posisi titik lokasi 3.3 yang kanan berada di hutan. Selanjutnya, simpulan. Fraksi sedimen muatan dasar pada setiap stasiun pengambilan sampel terdiri dari kerikil, pasir, dan lumpur. Secara umum, sedimen yang dominan adalah pasir halus dengan ukuran 0,25 sampai 0,125 mm. Konsentrasi sedimen memiliki rata-rata terbesar terletak pada lokasi 2, posisi tengah. Debit sedimen melayang memiliki nilai rata-rata terbesar terletak pada lokasi 2 yang berada di posisi tengah. Sedangkan nilai debit sedimen terkecil terletak pada lokasi posisi kiri. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Dan semoga presentasi yang saya sampaikan ini jelas dan tidak membingungkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.